وسلم وزد وعلم وانعم وتفضل وبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا في الدين خصوصا مؤلف هذا الكتاب رياض البديعة نفعنا الله به وبعلومه في دارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبسندنا المتصل إلى شيخنا المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في دارين آمين. وقال jamaah sekalian, sekarang lagi banyak yang sakit ya. Saya kemarin ngajar di Al-Akhyar, ibu-ibu separuh sakit ya. Pada batuk. Saya sendiri dari hari Selasa nggak bangun tuh. Selasa, Rabu, Kamis baru ngajar nih hari ini. Ya. Sakitnya kalau saya biasa kan punya penyakit gula. Kalau lagi naik gulanya turun orangnya. Udah nggak ngapa-ngapain. Itu parah betul. Kebetulan ya memang umur saya 75 ini kagak sunyi ya, banyak kekurangannya dah, mata, kuping, tenaga, udah biasa. Pantaran saya bener hidup dirawat sama nenek saya berdua, saya sama Haji Sanusi. Nah, dia udah meninggal duluan, udah lama. Padahal satu umur bener ya. Dan pantaran saya termasuk Haji Satiri ini udah loyo juga. Terus Haji Satiri ini loyo juga. Emang begitu ya. Allah jelaskan bahwa dilahirkan jadi bayi, kemudian dewasa, kemudian tua, kemudian kembali lagi. Seperti anak kecil, artinya gigi dulunya nggak ada, ya. Kembali kurang, waktu lahir kurang denger, ya begitu. Nah, itulah makanya ya tinggal nunggu sisa umur dah, ya. Kita berupaya untuk berbakti kepada Allah. Ya, biarin mau bagaimana, kayak emang rumus hidup begitu. Siapa aja nanti yang ngalamin umur 75 pasti ngalamin apa yang saya bilang, ya semuanya serba kurang. Ini nggak datang juga, ini sampai dirawat katanya di Pelni berapa hari aja beri 5 hari ya. Sakitnya apa? Yang banyak sekarang lambung. Teman-teman saya banyak lambung ya. Istri saya 4 tahun sakit lambung. Sekarang alhamdulillah sudah sembuh banyaknya. Saya juga pernah kena lambung tapi cepat sembuh.
Makanya tuh jangan makan asam-asaman termasuk Yakul. Saya baru dikasih tahu. Termasuk ngopi. Ya, ngopi juga. Saya malah dulu lah kalau udah baik ngopi lagi saya. Jadi yang halaman berapa nih? 89. Oh, 88 ya. Wa yahrumu. Wa yahrumu 'alas shaimi al-qiblatu. Haram terhadap orang yang sedang berpuasa qublah, mencium istri. Ya, jadi ini memang masalah mencium ini di zaman Nabi sendiri ada persoalan. Pertama, datang seorang laki-laki bertanya sama Nabi, "Ya Rasul, bagaimana kalau saya lagi puasa lalu saya mencium istri saya?" Nabi bilang haram. "Kok haram ya Rasul?" "Iya." "Ya udah, balik." Enggak lama kemudian datang lagi aki-aki nanya, "Ya Rasul, saya kalau puasa cium istri saya boleh enggak?" "Boleh." Lah, yang satu haram, satu boleh. Kemudian pulang, rupanya ketemu orang ini. "Ente tadi dari mana?" "Dari Nabi." "Nanya apa?" "Masalah nyium istri lagi puasa." Kata Nabi haram. Lah, kok saya boleh? Iya. Balik lagi sama Nabi. Ini yang benar yang mana? Berdua balik sama Nabi. Nabi udah tahu pasti ini orang nanya. "Ya Rasul, bagaimana jawabannya?" Benar begitu. Kalau yang masih muda haram. Sebab masih muda, nafsunya masih tinggi. Jangan nyium istri, kecuali rambut aja bangun. Apalagi nyium. Makanya enggak haram. Tapi kalau aki-aki boleh. Sebab apa? Ya, nyium kagak ada artinya sama dia. Sebab nafsunya udah kendor. Jadi ini kita pelajarin yahrumu 'alas shaimi al-qiblatu, haram terhadap puasa mencium yang muda, yang nafsunya udah nggak ada. Kalau yang tua model kayak saya ya nyium sayang udah, ya. Kita juga udah kagak nyium kagak, ya. Andai kata nyium bukan nyium hawa nafsu, makanya Nabi bolehin. Sampai sekarang hukum ini berlaku. Orang Nabi kok yang mutusin. Artinya apa? Orang yang nafsunya masih tinggi haram mencium istri saat berpuasa. Tetapi orang yang tua yang sudah tidak punya syahwat yang tinggi boleh mencium istri. Sebab pasti ciumannya itu bukan ciuman nafsu, ciuman sayang. Aki-aki nyium nenek-nenek, ya nggak bakalan kayak yang muda, ya paling ya cium sayang. Jadi bagaimana? Ya begitu dah. Kalau yang merasa tua boleh, ya. Kalau kayak Saji tahu boleh apa kagak. Ya. Artinya kalau yang nafsunya udah kurang, al-qublah. Apa qublah? Mencium, ya, mengkecup di qublah. Wal mu'anaqah, rangkulan. Suami istri rangkulan, ya. Oh yang masih muda, misalnya istri atau suami salah satunya pergi umroh di bulan Ramadan, pulang umroh kan suami istri biasa rangkulan karena kangen. Tapi yang muda jangan. Habis
rangkulan ngajakin, kalau yang muda biasa, tapi kalau yang tua rangkulan ya enggak, habis rapi ya udah selesai. Jadi mu'anaqah itu artinya rangkulan. Kalau sekarang kan orang lebaran ada yang salaman rangkulan, tapi laki sama laki, perempuan sama perempuan, namanya sun apa tuh ya. Tapi kalau bulan puasa tetap kagak boleh sama istri, haram, apalagi rangkulan sama istri tetangga ya jangan, nggak boleh ya. Tapi kalau perempuan sama perempuan, istri kita sama istri tetangga boleh, kita sama tetangga boleh. Yang kagak boleh kita sama istri kita, nggak boleh. Apalagi kita sama istri tetangga, waduh, ya jangan. Kemudian wa nahwuhuma, dan lain-lain, artinya lain-lain yang pegangan tangan lah, berendeng lah, gitu. Itu nahwuhuma. Nah, seperti itu. Ya. Cium nggak boleh, rangkulan kagak boleh, apalagi bercanda, main gendong-gendongan lah, nggak boleh lagi puasa. Yang muda, ya, atau main urut-urutan lah, nggak boleh. Yang tua boleh, ya, selagi dia tidak punya nafsu. Jadi kalau laki perempuan lagi puasa ciuman, haram jawabnya, baik sama istri sendiri. Intaharrokat bidzalika sahwatuhu, syaratnya intaharrokat, apabila bergerak timbul bidzalika dengan perbuatan itu sahwatahu, sahwatnya. Artinya kalau enggak timbul syahwat enggak apa-apa. Yang diharamkan yang timbul syahwatnya. Sekarang ada enggak orang muda ciuman enggak timbul syahwat? Ya. Kebanyakan timbul syahwat. Maka preventifnya, artinya pencegahannya jangan. Ya. Walaupun dia bilang enggak, ya, tetapi tetap dikhawatirkan. Gitu. Oleh karenanya Nabi mengharamkan. Kalau yang tua, ya udah benar-benar enggak, ya artinya Nabi membolehkan. Begitu. Wa yusannu lahu, dan disunahkan bagi orang yang berpuasa takjilul fitri, segera berbuka kalau sudah waktunya. Jangan buru-buru berbuka, belum waktunya ya kagak sah. Artinya kalau sudah masuk waktu maghrib, jangan ditunda dengan pekerjaan lain. Ada istilah orang nanggungin, lagi di kebun, metik, panen tanaman, ya, kemudian datang waktu maghrib masih lambat-lambat berbuka, jangan, segera, ya itu saya udah banyak lupa hadis ya. Ya, padahal tadinya hadis ini sering saya hafal. Artinya apa? Madalal abdu bi khairin ma yu'ajjilul fitrah. Selalu orang yang berpuasa berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Oleh karenanya, kalau kita sedang mengerjakan apa saja, datang saat berbuka, segera, jangan ditahan-tahan. Termasuk kita
mau pergi jauh, naik kereta atau naik bus, termasuk naik pesawat. Apabila kita tahu saat berbuka kita masih dalam perjalanan, maka disunahkan kita ngantongin permen. Ya. Apabila kita di dalam kereta, bus, beduk, segerakan berbuka untuk mendapatkan kebaikan ketika berpuasa. Jangan ditahan antara udah dekat tanggung, makruh. Jadi di sini dikatakan bahwa wa yusannu lahu ta'jilul fitr. Disunahkan orang yang puasa segera berbuka, karena orang yang berpuasa akan mendapat banyak kebaikan apabila dia segera berbuka dalam puasa. Jangan ditanggung-tanggung. Jadi buru-buru dibatalin. Buru-buru dibatalin. Iya, asal batal aja. Kalau misalnya tidak bawa sesuatu, air dan hukum berbuka sunnahnya kurma. Kalau tidak ada kurma, air putih. Nggak ada lagi yang lebih baik dari kedua itu. Baru makan yang lain-lain. Kalau kita diundang buka bersama, istilah sekarang bukber, buka bersama, maka banyak makan depan kita, ada kolak, ada anggur, ada pisang goreng, ada apa. Usahakan cari korma dulu kalau mau ittiba sunnah Nabi. Makanya di dalam buka bersama pasti korma itu ada, sebab sunnahnya kayak gitu. Jadi kita nih lihat, korma dulu kita ambil, kita makan satu biji, baru yang lain dah, mau kolak, mau duren, apa aja yang ada, tapi korma diutamakan supaya puasa kita lebih sempurna pahalanya. Jangan yang lain. Orang kalau kita lihat, oh lagi buka, ternyata dia ambil korma duluan. Ini orang tukang ngaji ini orang soleh nih. Dia dengar, ya dia tahu bahwa puasa yang lebih baik korma. Ya, tapi kalau kita lihat nih orang buka, ada yang kejar duluan kolak, berarti dia itu tidak ittiba kepada Nabi. Nah, jadi kelihatan. Makanya kita yang udah ngaji, kalau nanti datang bulan puasa, diusahakan bukalah dengan korma. Kalau korma nggak ada di situ, air putih itu, ya. Watamru wa illa palma. Kalau nggak ada korma, air. Ini tandanya orang-orang tukang ngaji, orang soleh. Setelah itu baru yang lain. Kalau kita lihat ada orang, oh pas dia nanya durian montong dulu dia makan, ya, berarti ini orang ya kagak pernah dengar hukum ittiba Rasul, dan yang kedua kagak pernah makan durian montong, ya. Makanya dia kejar. Nah, kita korma dulu baru durian montong. Apalagi wa takhirus sahur, dan mentakhirkan sahur. Sahur paling belakang. Kalau saya udah lazim di rumah, walaupun udah siap, belum pada nyaur, kita lihat imsaknya jam berapa. Imsak 4:30, jam 4 baru sahur. 4 baru sahur, apa-apa. Kadang-kadang 4:15. Ya apalagi yang kita udah biasa puasa Senin Kamis misalnya, itu nyaur itu paling belakang benar udah. Ya habis nyaur, ya terus imsak. Untuk Indonesia, kata imsak sebetulnya kurang tepat. Makanya pernah Adi Hidayat dalam ceramahnya, kita kok apabila waktu sahur ada imsak, tandanya imsak apa sih kalau kita lagi puasa?
Apa? Apa? Tandanya imsak biasanya ada yang baca selawat. Iya. Selawat apa tuh yang ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an gitu ya. Apa? Itu lalu tetapi dinamain imsak. Mestinya namanya jangan imsak. Kata Adi. Tambih. Teguran. Atau kalau traffic light lampu kuning. Sebab kalau imsak lampu merah. Kalau ditanya, Mas saumu, as-saumu huwal imsak. Apakah puasa itu? Puasa itu menahan diri. Tapi kalau udah datang tanda imsak, masih boleh makan nggak? Boleh. Saya kadang-kadang udah mau nyaur, imsak saya makan aja, ya. Boleh. Yang kagak boleh subuh, baru imsaknya subuh. Tapi kita udah imsak tuh, akhirnya salah pengertian. Udah kagak boleh makan tuh, boleh. Kagak boleh makannya subuh. Kalau masih imsak kan biasanya dikasih imsak 10 menit kan. Dari imsak sampai subuh 10 menit. Itu dari imsak sampai subuh masih boleh makan. Cuma peringatan. Ingat nih, udah mau subuh. Kalau mau makan cepetan. Kalau mau ngerokok ya supaya matiin sebelum subuh. Tapi sih bagus, orang pakem bener. Pak Imsak kalau rokok dibuang. Karena apa? Dia nggak ngerti. Padahal walaupun imsak masih boleh makan, masih boleh minum. Ibaratnya traffic light, lampu kuning masih boleh jalan nggak lampu kuning? Boleh, tapi hati-hati. Udah deket merah. Begitu imsak. Orang lagi imsak apa? Makan. Tapi ingat jangan sampai kelewatan. Kelupaan imsak sampai subuh masih itu dikhawatirin. Ya? Nah, padahal kita lagi imsak. Masuk subuh. Makanan ada nih di mulut. Udah keluarin. Ya. Wah subuh tuh. Lagi ngerokok. Wah subuh tuh. Buang. Ya. Jangan imsak. Tapi lebih bagus sih, imsak tuh imsak udah dah, jangan makan lagi. Ya udah. Ya. Tapi padahal hukumnya masih boleh. Jangan juga keberanian mentang-mentang masih boleh sampai subuh kelupaan. Nah itu yang dikhawatirkan. Wa takhirus sahur wal igtisalu anil hadasil akbar. Mandi apabila ada hadas besar, junub. Misalnya orang suami istri berhubungan, kemudian datang waktu sahur, maka disunahkan dia segera mandi sebelum sahur. Sunnah, bukan wajib. Andai kata dia berhubungan, bangun kesiangan, wah ini sebentar lagi imsak ini. Kalau mandi dulu bisa subuh. Lalu boleh dia sahur dulu. Walaupun masih dalam keadaan junub. Nah, boleh. Sampai kapan? Sampai subuh. Habis subuh udah rapi sahur, subuh. Nah, sebelum sholat subuh mandi dulu. Jangan udah sholat subuh masih belum mandi juga. Ya jangan. Padahal kita udah puasa kan kalau udah subuh. Puasa kita udah subuh. Belum mandi. Mandinya entar-entaran misalnya. Tunggu dulu, nggak apa-apa. Jadi boleh menunda mandi wajib padahal sudah
dalam keadaan puasa. Nabi sendiri diceritakan oleh Siti Aisyah, ya pernah puasa dalam keadaan junub, artinya tidak segera mandi. Mestinya, wah ini kita ada junub nih, ya. Sahur, bangun, mandi dulu. Bukan sahur dulu. Tetapi kalau dikhawatirkan, kalau kita mandi dulu, kagak keburu sahur, maka boleh sahur dulu. Ada sahur, kita puasa, tapi belum mandi, masih junub. Boleh sampai dengan subuh. Yang dimaksud subuh, kalau kita habis sahur, mau melakukan sholat subuh, segera mandi. Jangan sahur udah rapi, udah masuk subuh, masih entar-entaran. Walaupun subuh masih ada, tapi dia menunda mandinya, itu makruh, bukan haram. Ya, jadi boleh kita menunda sahur walaupun belum mandi junub. Atau dengan kata lain, boleh kita berpuasa dalam keadaan junub, asal jangan sampai lewat subuh. Ya. Ya. Anil hadasai qoblal fajri, sebelum fajar. Ya, artinya boleh, di sini dibilang wal iktisalu, dan mandi anil hadasil akbari, dari mandi junub qoblal fajri, sebelum subuh. Boleh sebelum subuh. Wal iftar, dan berbuka alat tamri, dengan kurma. Ini sunahnya nih, kurma. Intayassaro, ya. Kalau mudah didapati. Oh, ini mau buka, kelihatan ada korma, ya korma dulu makan. Wah, korma nggak ada, jangan cari-cari. Ya. Jadi intayassara, jika mudah korma itu gampang didapat. Di tempat buka ada kurma. Kalau kagak ada kurma, jangan cari-cari. Jadi begitu. Datang saat berbuka, korma ada, korma duluin. Wa illa, kalau nggak ada, fa'ala say'in hulwin, sesuatu yang manis. Di sini disuruh sesuatu yang manis. Tapi dalam hadis Nabi bilang nggak ada kurma, air putih dulu. Kalau ini, kalau nggak ada kurma, sesuatu yang manis. Mana yang kita utamakan? Hadis. Nggak ada kurma, air putih dulu, baru yang lain. Kalau udah air putih, baru sesuatu yang manis. Kadzalika, begitu juga. Wa iksarud doa, dan banyak berdoa. Ngapain? Habis buka. Habis buka, diusahakan berdoa. Paling tidak doa yang kita udah diajarin. Ya. Khususon, ya utamanya indah iftar, saat berbuka, ya. Wa iksaril Quran, dan banyak baca Quran. Wasodako, banyak bersedekah. Di Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Jadi itulah hal-hal yang sebaiknya kita lakukan bila kita dalam keadaan berpuasa. Ngapain? Segera berbuka, takhirkan sahur, berbukalah dengan kurma, dan kalau tidak dengan air putih. Pada saat berbuka, bacalah doa. Apa doanya? Yang biasa, Allahumma lakasumtu. Dan pada saat itu boleh minta doa yang lain lagi. Ya, minta doa selamat, doa kaya, doa berkah, apa aja boleh. Ya, sebab Allah dekat
sama kita pada saat berbuka. Dan apabila kita di bulan Ramadan, selain kita puasa, banyakkanlah sedekah, banyakkanlah baca Al-Quran. Insya Allah Allah sampaikan umur kita pada Ramadan yang akan datang, sehingga kita dipanjangkan umur dan kita mengamalkan ilmu ini, kita bisa melakukan puasa lebih baik dari tahun kemarin. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Tandain tuh nanti wa yukrah. Saya suara saya masih belum sehat banget. Ya orang saya 4 hari nggak bangun. Hari ini juga rencana nggak mau ngajar dulu. Ya. Cuma saya pikir udah lama juga saya malam Kamis di Haji Sadan pre, hari Selasa di Kedoya pre, malam Rabu di masjid saya pre juga. Padahal deket, orang nggak kuat. Ya beberapa murid aja yang datang nengok. Baik, ini alhamdulillah. Saya besok khotib di An-Nur apa ya? Enggak, enggak. Perasaan saya, jadwal saya. Dan besok di mana, Den? Cuma saya ya bisa datang apa kagak lagi? Hah? Bisa hadir. Ya kalau memang jadwal saya kudu hadir. Walaupun suara saya masih kayak gini. Ya. Bapak khotib itu jamaah banyak. Kalau kagak hadir, kesian banget. Iya. Insya Orang nungguin kalau kita ada. Iya, orang nungguin. Ente sendiri besok di mana? Enggak. Oh, enggak, iya. Ya, coba deh. Insya Allah bisa hadir insya Allah ya. Iya, bisa insya Allah. Biasanya siapa? Mas Huri atau siapa yang nelpon? Sekarang. Iya, insya Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah.